Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Nirmala. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis yang membahas tentang aspek-aspek perusahaan saya, yaitu PT Muromoto Elektronik Indonesia. Sebelum memulai penjelasan lebih lanjut, izinkan saya untuk menampilkan cuplikan video singkat tentang tempat saya bekerja sebagai gambaran awal mengenai perusahaan tersebut. Baik, itu saja yang saya bisa tampilkan videonya, karena tidak semua ruangan boleh divideokan karena sudah ada peraturan perundang-undangannya. Sebelum lebih lanjut ke pembahasan, saya akan menceritakan tentang latar belakang PT saya bekerja. PT MEI, yang merupakan kependekan dari PT Muromoto Elektronik Indonesia, merupakan salah satu anak perusahaan dari Muromoto Group yang didirikan di Indonesia pada tahun 1995, yang bergerak di bidang manufaktur. Spesialisasi PT MEI adalah perakitan dan produksi recorder elektronik, video, dan produk untuk printer 4 yang permintaannya terus meningkat di Indonesia. PT MEI mengarahkan berbagai upaya untuk memenangkan kepercayaan pelanggan dalam manufakturnya. Pada awalnya, Muromoto Group telah ternilai positif karena telah melakukan memperluas ruang lingkup bisnis yang mencangkup pengelolaan logam, pembuatan cetakan plastik, pemasangan PCB, pelapisan, perakitan, pemrosesan, dan produksi presisi tinggi. Namun seiring berkembangnya teknologi yang pesat, banyak produksi yang menjadi usang dengan cepat, sehingga banyak produk kehilangan daya jual karena ketinggalan zaman. Sehingga PT Muromoto Group bertekad untuk meningkatkan teknologi dan berani untuk mengembangkan bisnis baru tanpa melupakan akar perusahaan yang selama ini telah dimulai dan dikembangkan. Di sini PT Muromoto mempunyai visi dan misi perusahaan. Di sini ada kalender PT. Di sini ada visi. Di sini ada kebijakan perusahaan. Mohon maaf. Yang pertama, mementingkan pelanggan. Yang kedua, teknologi dan kualitas adalah prioritas pertama. Yang ketiga adalah menghormati karyawan. Dan di sini juga ada kebijakan keamanan informasi. Untuk melindungi aset informasi, perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan organisasi atau sistem kontrol. Yang kedua, menunjukkan penanggung jawab. Yang ketiga, membuat aturan dan sistem pengawasan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman karyawan. Dan di sini juga ada pedoman tanggung jawab sosial perusahaan. Terus di sini ada visi perusahaan, yang dimana itu PT Muromoto Elektronik Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi barang secara mandiri, merupakan partner pelanggan yang mempunyai target, yaitu melampaui harapan pelanggan. Di sini juga ada kebijakan dasar kesehatan dan keselamatan kerjanya. Dan ini kalender kerja 2025. Baik, saya akan menceritakan dalam hal aspek bisnis sumber daya manusia perusahaan PT Muromoto Elektronik Indonesia yang memiliki pendekatan yang sangat penting, karena SDM merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesuksesan sebuah perusahaan manufaktur seperti PT Muromoto Elektronik Indonesia. Yang pertama itu
eh, rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi di PT Moromoto Elektronik Indonesia umumnya berfokus pada menentukan calon karyawan yang memiliki keterampilan teknis yang diperlukan di industri elektronik sebagai karakter yang sesuai dengan budaya perusahaan. Proses ini melibatkan tes keterampilan teknis, tes keterampilan, wawancara untuk mengukur kecocokan dengan nilai-nilai perusahaan, dan evaluasi untuk menilai kemampuan interpersonal serta kemampuan bekerja dalam secara individu maupun bekerja secara tim. Yang kedua itu ada pengembangan dan pelatihan. PT Moromoto Elektronik Indonesia sangat bergantung pada kemajuan teknologi dan inovasi dalam bidang elektronik. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan karyawan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan ini mungkin menawarkan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis karyawan, seperti pelatihan mengenai teknologi baru dalam manufaktur elektronik, penggunaan mesin-mesin canggih, serta prosedur pengendalian kualitas. Selain itu, perusahaan juga mungkin memiliki program pengembangan karir untuk para karyawan agar mereka dapat berkembang dalam posisi lebih tinggi sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki. Program semacam ini bisa berupa mentoring, pelatihan kepemimpinan, atau pengembangan keterampilan di luar pekerja teknis. Yang ketiga itu ada kesejahteraan karyawan. Yang sebagai perusahaan besar di Indonesia, PT Moromoto Elektronik Indonesia tentunya memahami pentingnya kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan mungkin menawarkan berbagai fasilitas dan tunjangan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup karyawan. Ini bisa mencakup gaji yang kompetitif, asuransi kesehatan, jaminan sosial, dan berbagai tunjangan lainnya. Keberadaan program kesejahteraan yang baik akan membantu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan meningkatkan loyalitas serta memotivasi karyawan. Yang keempat itu ada budaya perusahaan dan lingkungan kerja. Budaya perusahaan di PT Moromoto Elektronik Indonesia umumnya akan mencerminkan nilai-nilai yang berfokus pada inovasi, kolaborasi, dan kualitas. Sebagai perusahaan yang terlibat dalam industri elektronik, ada tekanan yang harus kuat untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang mengharuskan karyawan untuk memiliki mentalitas belajar yang tinggi dan berkomitmen terhadap peningkatan kualitas produk. Di sini ada lingkungan kerja di perusahaan ini. Lingkungan kerja di perusahaan ini kemungkinan sangat dinamis dengan fokus pada kerja tim dan kolaborasi antara departemen untuk menciptakan tujuan bersama. Dalam sektor manufaktur elektronik, pekerjaan seringkali memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai line produksi serta dengan departemen teknik dan pengembangan produk. Dan yang kelima ini ada manajemen kerja. Sistem manajemen kinerja di PT Moromoto Elektronik Indonesia biasanya berfokus pada nilai hasil kerja yang objektif dan yang adil. Manajemen akan melakukan evaluasi kinerja secara rutin yang bertujuan untuk menilai kontribusi karyawan terhadap pencapaian target perusahaan serta memberikan umpan balik untuk mengembangkan lebih lanjut.
Selain itu, sistem ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi karyawan yang siap untuk dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Yang keenam itu retensi karyawan. Menjaga agar karyawan tetap bertahan di perusahaan adalah tantangan utama dalam mengelola SDM PT Muromoto Elektronik Indonesia. Tentunya mengimplementasikan strategi retensi yang baik dengan menawarkan pengembangan karir, insentif berbasis kinerja, dan meningkatkan budaya kerja yang positif. Komunikasi yang terbuka dan perhatian terhadap kebutuhan karyawan juga menjadi faktor pentingnya dalam menjaga loyalitas. Setelah itu ada tanggung jawab. Setelah itu ada tanggung jawab sosial perusahaan atau yang bisa disebut CSR sebagian dari kegiatan bisnisnya PT Muromoto Elektronik Indonesia juga mungkin memiliki program-program CSR yang melibatkan karyawan dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Program-program ini tidak hanya berfokus untuk keberlanjutan bisnisnya, tetapi juga berusaha untuk memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan semangat tim di antara karyawan. Yang kedelapan itu ada inovasi dan teknologi. Dalam konteks industri elektronik, inovasi adalah kunci untuk mempertahankan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, PT Muromoto Elektronik Indonesia kemungkinan sangat mendorong karyawan untuk terus berinovasi dalam pekerjaan mereka. Ini bisa mencangkup penerapan teknologi terbaru dalam produksi, desain produksi, serta penggunaan perangkat lunak dan sistem untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang ke-9 itu ada diversifikasi dan inklusi. Menghadapi pasar global, perusahaan seperti PT Muromoto Elektronik Indonesia perlu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagamaan. Hal ini juga mencakup kebijakan untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi semua karyawan, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau gender. Yang terakhir, yang 10 itu ada komunikasi internal. Komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan sangat penting dalam bisnis SDM di PT Muromoto Elektronik Indonesia. Mungkin menerapkan saluran komunikasi terbuka untuk mendengarkan umpan balik dari karyawan dan memberikan informasi terkait kebijakan perusahaan, perubahan dalam prosedur operasional, atau perkembangan terbaru dalam dunia bisnis dan teknologi. Kesimpulan dari aspek SDM ini, secara keseluruhannya PT Muromoto Elektronik Indonesia dirancang untuk mendukung tujuan perusahaan dalam mencapai efisiensi, inovasi, dan daya saing yang berkelanjutan di pasar global. Dengan pendekatan yang baik dan rekrutmen, pelatihan, kesejahteraan, serta manajemen kinerja, perusahaan dapat mengolah sumber daya manusia secara optimal dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengembangan karyawan. Keberhasilan dalam hal ini akan sangat berpengaruh pada kesuksesan jangka panjang di perusahaan industri elektronik. Baik, sekarang yang kedua itu tentang aspek produksi di PT Muromoto Elektronik Indonesia. Sangat penting karena perusahaan ini berfokus pada manufaktur elektronik dan komponen elektronik. Aspek produksi ini mencakup banyak elemen, mulai dari proses perencanaan, pengadaan bahan baku, produksi, pengendalian kualitas, hingga distribusi produk akhir.
Setiap langkah dalam proses produksi harus dilakukan dengan hati-hati dan efisien agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sesuai dengan standar yang diinginkan, serta memenuhi permintaan pasar. Yang pertama itu ya, ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan langkah awal yang sangat krusial bagi PT Muramoto Elektronik Indonesia. Pada tahap ini, perusahaan merencanakan jenis produk yang akan diproduksi, jumlah unit yang dibutuhkan, serta jadwal produksi yang akan ditetapkan. Faktor-faktornya tuh seperti permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, dan kapasitas produksi yang tersedia, yang perlu ditimbangkan lah ya. Tujuan dari perencanaan produksi adalah untuk memastikan bahwa produksi dapat diproduksi tepat waktu, dalam jumlah waktu yang cukup, dan biaya waktu yang efisien. Perencanaan ini mencakup alokasi sumber daya manusia dan mesin, menjadwalkan line produksi, serta manajemen persediaan bahan baku perusahaan menggunakan perangkat lunak perencanaan, sumber daya perusahaan ERP kalau nggak salah ya, atau sistem manajemen produksi lainnya untuk memantau dan mengoptimalkan seluruh proses produksi. Yang kedua itu ada pengadaan bahan baku. Proses pengadaan bahan baku adalah aspek yang sangat penting dalam produksi di elektronik ya. Salah satunya di PT Muramoto Elektronik Indonesia, yang perlu memastikan bahan baku untuk digunakan memproduksi komponen elektronik yang memiliki kualitas yang tinggi dan memenuhi standar yang ditetapkan. Pengadaan bahan baku ini melibatkan pemasok yang akan memenuhi standar kualitas dan pengiriman yang tepat waktu. Karena bahan baku elektronik sangat bervariasi, mulai dari komponen kecil ya hingga bahan yang semikonduktor, perusahaan harus memiliki hubungan yang baik dengan pemasok terpercaya. Selain itu, pengadaan bahan baku juga memerlukan manajemen ketersediaan yang efektif agar tidak terjadinya kekurangan atau kelebihan stok yang sangat mengganggu kelancaran produksi. Terus yang ketiga itu ada aspek produksi, tentang proses produksi. Proses produksi di PT Muramoto Elektronik Indonesia adalah tahap untuk memerlukan pengendalian yang sangat ketat untuk memastikan kualitas dan efisiensi. Proses ini biasanya melibatkan langkah-langkah seperti perakitan komponen pada PT Muramoto Elektronik Indonesia memproduksi berbagai komponen elektronik yang merupakan perakitan yang sangat presisi. Mesin-mesin otomatis atau semi otomatis digunakan untuk merakit komponen elektronik dengan ketelitian yang tinggi. Terus ada penyolderan dan menyambungkan komponen. Banyak produksi elektronik yang memerlukan penyolderan atau menyambungkan komponen kecil pada paparan sirkuit PCB. Kalau nggak salah PCB, proses ini memerlukan keahlian teknik dan perangkat mesin yang sangat canggih untuk memastikan sambungan yang kuat dan tahan lama. Ada pemrograman dan pengujian pada beberapa produk elektronik. Ada tahap pemrograman dan pengujian untuk memastikan bahan produk dapat berfungsi dengan baik sebelum dikirim ke konsumen atau pelanggan. Penguji ini harus mencakup pengujian kualitas
seperti pengujian suhu, ketahanan terhadap listrik, serta pengujian lainnya yang relevan untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar kualitas. Ada perakitan akhir. Setelah semua komponen terpasang dan teruji, produk akhir kemudian dirakit. Tahap ini melibatkan pengapakan, pengemasan, dan persiapan untuk didistribusi. Mungkin yang disebut itu adalah packing ya. Terus ada yang keempat itu ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas itu setelah kita packing, kita dicek ke OKISI. Di PT Moto Elektronik Indonesia ini adalah bagian yang tidak terpisah dari proses produksi untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ketat. Perusahaan ini mungkin menerapkan berbagai sistem penguji ya, yang inspeksi di setiap tahap produksi, seperti inspeksi bahan baku. Sebelum bahan baku diterima, mereka harus dipersiapkan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini perlu menghindari produk yang NG yang berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi syarat. Terus juga ada pengujian proses. Selama proses produksi, setiap komponen dan langkah produksi yang diuji untuk mempersiapkan apakah ada ketidaksesuaian atau kerusakan. Penguji ini bisa merupakan pemeriksaan visual, pengujian listrik, pengujian fungsional, atau lain sebagainya. Pengujian produk akhir. Setelah produk selesai, pengujian produk akhir dilakukan untuk memastikan bahwa produk tersebut berfungsi dengan baik dan aman digunakan. Penguji ini melibatkan uji kualitas yang komprehensif, mulai dari ketahanan produk hingga kinerja dalam kondisi tertentu. Selain pengujian manual, PT Moto Elektronik Indonesia kemungkinan juga menggunakan sistem pengendalian kualitas berbasis teknologi seperti mesin pengujian otomatis atau perangkat lunak untuk mengidentifikasi cacat atau lebih dari efisien, yang bisa disebut itu produk NG ya. Yang kelima ada otomatis dan teknologi. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur elektronik, PT Moto Indonesia mungkin telah mengimplementasikan teknologi dan otomatisasi dalam proses produksinya. Penggunaan mesin otomatis, robotik, dan penggunaan perangkat lunak kontrol produksi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses produksi. Teknologi ini kemungkinan perusahaan untuk memproduksi dalam jumlah yang besar dengan mengurangi potensi kesalahan manusia, mempercepat proses serta mengoptimalkan bahan baku. Selain itu, otomatisasi membantu perusahaan untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan mengurangi pemborosan dalam produksi. Yang keenam itu ada persediaan dan logistik. Manajemen persediaan yang efisien sangat penting untuk menjaga kelancaran produksi di PT Moto Elektronik Indonesia. Persediaan bahan baku, komponen, dan produk jadi harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi kekurangan atau pemborosan. Sistem manajemen persediaan baik mungkin perusahaan untuk memonitor dan mengandalkan jumlah bahan baku yang diperlukan, serta memastikan bahwa komponen yang digunakan dalam proses produksi selalu bersedia dalam jumlah yang tepat. Selain itu, PT Moto Elektronik Indonesia perlu memastikan pengiriman tepat waktu
tepat waktu dengan menggunakan sistem logistik yang efisien, baik untuk mengirim bahan baku dari pemasok maupun distribusi produk akhir ke pelanggan. Hal ini melibatkan pengelolaan gudang yang baik dan pemilihan cara pengiriman yang efektif. Dan yang ketujuh itu ada keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam industri elektronik. Isu lingkungan semakin mendapatkan perhatian. PT Muromoto Elektronik Indonesia mungkin menerapkan praktik ramah lingkungan dalam proses produksi, seperti mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya, pengelolaan limbah elektronik dengan baik, serta menggunakan sumber daya secara efisien. Pengelolaan limbah elektronik yang dihasilkan dari produksi juga menjadi fokus penting, termasuk daur ulang komponen yang dapat digunakan kembali. Yang kedelapan itu ada pengiriman dan distribusi. Setelah produk selesai diproduksi dan lulus uji kualitas, produk tersebut siap untuk dikirim ke pelanggan. PT Muromoto Elektronik Indonesia biasanya akan berfokus pada pengiriman tepat waktu dan aman. Proses distribusi ini melibatkan berbagai saluran distribusi, termasuk pengiriman langsung ke pelanggan, distributor, atau pengecer. Sistem pelacakan produk yang baik akan memastikan bahan produk sampai ke tujuan dengan kondisi yang baik. Kesimpulan dari aspek produksi di PT Muromoto Elektronik Indonesia ini mencakup berbagai tahapan yang sangat penting, mulai dari perencanaan produksi hingga distribusi produk akhir. Keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produk elektronik berkualitas tinggi sangat bergantung pada pengelolaan proses produksi efisien, pengendalian kualitas yang ketat, serta memanfaatkan teknologi dan otomatisasi dalam setiap tahap produksi dengan menerapkan praktik terbaik dalam semua aspek ini. PT Muromoto Elektronik Indonesia dapat mempertahankan daya saingnya di pasar global, memenuhi permintaan konsumen, dan meningkatkan efisiensi operasional. Baik, di sini ada aspek keuangan dari PT Muromoto Elektronik Indonesia yang merupakan bagian yang sangat vital dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan, terutama dalam industri manufaktur elektronik yang sangat kompetitif. Keuangan perusahaan mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya finansial yang dimiliki untuk memastikan bahwa operasional berjalan lancar, dapat memenuhi kewajiban, serta mendukung ekspansi bisnis. Dan di sini ada penjelasan lebih rinci mengenai aspek keuangan PT Muromoto Elektronik Indonesia. Yang pertama itu ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan di PT Muromoto Elektronik Indonesia sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Proses ini melibatkan pembuatan anggaran dan proyeksi keuangan yang mengarah pada efisiensi penggunaan sumber daya. Proyeksi keuangan ini membantu perusahaan merencanakan alokasi dana untuk berbagai kegiatan operasional, seperti pengadaan bahan baku, gaji karyawan, biaya produksi, serta investasi dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur. Melalui perencanaan yang matang, perusahaan dapat mengantisipasi tantangan keuangan yang mungkin muncul, seperti fluktuasi permintaan pasar, perubahan harga bahan baku, atau ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempengaruhi bisnis. Dan yang kedua itu ada pengolahan kas, atau yang bisa disebut cash management.
Pengelolaan kas di PT Muromotto Elektronik Indonesia berfokus pada memastikan perusahaan untuk memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat mengelola aliran kas masuk dan keluar secara efisien. Kas kas masuk kas masuk berasal dari penjualan produk atau layanan, sementara kas keluar mencakup pengeluaran untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, biaya operasional, dan pembayaran utang. Untuk mengoptimalkan pengelolaan kas pada PT Muromotto Elektronik Indonesia menggunakan sistem perangkat lunak untuk memantau aliran kas secara real time, mengidentifikasi bocoran kas, serta memastikan tidak terjadinya kekurangan kas yang tidak mengganggu kelancaran operasional. Yang ketiga, ada pembiayaan dan investasi. Sebagai perusahaan manufaktur, PT Muromotto Elektronik Indonesia memerlukan investasi besar untuk membeli mesin, peralatan, dan teknologi canggih guna mendukung untuk produksi. Pembiayaan untuk investasi ini bisa datang dari berbagai sumber seperti modal sendiri, pinjaman perbankan, atau penerbitan saham. Jika perusahaan terdaftar di bursa manajemen keuangan yang bijaksana akan menentukan kapan dan bagaimana perusahaan memperoleh pembiayaan serta pengelolaan pembiayaan tersebut dengan cara yang tidak memberatkan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. PT Muromotto Elektronik Indonesia harus memantau tingkat utang perusahaan untuk memastikan bahwa beban bunga dan kewajiban utang tidak mengganggu likuiditas dan kinerja keuangan perusahaan. Baik, yang keempat itu ada pengelolaan utang. Manajemen utang yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban dan menimbulkan resiko kebangkrutan. PT Muromotto Elektronik Indonesia perlu memiliki sistem yang baik untuk mengelola utang jangka pendek maupun jangka yang panjang. Utang jangka pendek berasal dari kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat seperti pembayaran kepada pemasok bahan baku atau biaya operasional, sementara utang jangka panjang dapat digunakan untuk pembiayaan investasi dalam infrastruktur atau teknologi. Pentingnya bagi perusahaan untuk memiliki struktur utang yang sehat, menghindari pembangkrutan utang, dan memastikan kemampuan untuk membayar utang tepat waktu tanpa mengganggu arus kas. Yang kelima itu ada laporan keuangan. Pasti setiap perusahaan memiliki laporan keuangan ya. Laporan keuangan merupakan alat utama yang digunakan oleh manajemen untuk memantau kinerja finansial PT Muromotto Elektronik Indonesia. Laporan keuangan yang akurat dan terperinci itu seperti ada laporan laba rugi ya, atau yang disebut income statement, yang menunjukkan pendapatan, pembiayaan, dan laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan. Di sini juga ada neraca balance sheet yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu yang meliputi aset, kewajiban, liabilitas, dan ekuitas. Neraca memberikan gambaran tentang solvabilitas dan struktur modal perusahaan. Terus juga selain neraca itu ada laporan arus kas atau yang disebut cash flow statement yang menyajikan aliran kas masuk dan keluar dari perusahaan dalam periode tertentu, serta menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan kas yang mencakup untuk menjalankan kegiatan operasional dalam investasi.
Laporan keuangan yang transparan dan mudah dipahami sangat penting bagi para pemangku kepentingan seperti investor, bank, dan regulator untuk menilai kinerja perusahaan. PT Muramoto Elektronik Indonesia harus memastikan bahwa laporan keuangan tersebut disusun dengan mematuhi standar akuntansi yang berlaku baik nasional maupun internasional. Dan yang keenam ini ada manajemen risiko keuangan. Setiap perusahaan menghadapi berbagai risiko keuangan yang dapat memenuhi kinerja dan stabilitas finansialnya. Dalam hal ini, PT Muramoto Elektronik Indonesia harus memiliki strategi untuk pengelolaan dan mengurangi risiko yang mungkin timbul seperti seperti fluktuasi nilai tukar. Misalnya tuh jika perusahaan melakukan impor bahan baku atau ekspor produk perubahan nilai tukar mata uang asing dapat mengaruhi biaya dan pendapatan. Perusahaan mungkin menggunakan instrumen pelindung nilai hedging untuk mengurangi dampak fluktuasi mata uang. Terus juga ada masih bersangkutan dengan kenaikan harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku seperti logam dan komponen elektronik dapat memenuhi margin keuntungan. PT Elektronik Indonesia ini perlu melakukan perencanaan matang terkait pengadaan bahan baku dan menjalani hubungan jangka panjang dengan pemasok untuk mengurangi resiko harga yang tinggi. Terus juga masih yang sama, ketidakpastian ekonomi, krisis ekonomi atau ketidakpastian pasar dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk elektronik. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu melakukan analisis pasar yang tepat dan menyesuaikan strategi keuangan agar tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan. Terus yang ketujuh ini ada pengembalian investasi dan profitabilitas. Salah satu fokus untuk dalam aspek keuangan dalam memastikan bahan setiap investasi yang dilakukan oleh perusahaan memberikan pengembalian yang layak. PT Muramoto Elektronik Indonesia harus memantau risiko pengambilan investasi atau ROI untuk mengevaluasi keberhasilan proyek atau investasi yang telah dilakukan. Selain itu, profitabilitas perusahaan juga harus diperhatikan dengan cermat dengan menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual produksi. Menjaga margin keuntungan yang sehat dan efisiensi biaya adalah kunci untuk keberlanjutan finansial perusahaan. Dan yang ke-8 itu ada strategi pengembangan dan ekspansi. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang PT Muramoto Elektronik Indonesia mungkin merencanakan ekspansi bisnis baik di pasar domestik maupun internasional. Pengembangan pasar baru melalui distribusi produk di luar negeri atau melalui kemitraan strategi memerlukan analisis keuangan yang teliti. Ekspansi ini dapat memerlukan tambahan modal yang perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak membebani keuangan perusahaan. Baik dari keseluruhan aspek keuangan di PT Muramoto Elektronik Indonesia ini melibatkan banyak elemen yang harus dikelola dengan cermat dan hati-hati, mulai dari kepercayaan dan pengelolaan kas hingga pengelolaan uang, efisiensi dan risiko keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu perusahaan menjaga keberlangsungan operasional, meraih profitabilitas, serta memperkuat posisi finansial di pasar global yang kompetitif. Kinerja keuangan yang solid juga akan meningkatkan kepercayaan investor, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, di sini ada aspek
teknologi yang dapat didefinisikan dalam perusahaan PT Muramoto Elektronik Indonesia. Yang pertama itu inovasi produk. PT Muramoto pengembangan produk produksi elektronik dengan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan pasar, terutama dalam hal efisiensi energi, kendaraan dan fungsi yang lebih canggih. Yang kedua itu ada proses produksi, penggunaan teknologi otomatisasi dan robotika. Dalam hal ini memproduksi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan kualitas produksi. Yang ketiga ada teknologi kendali elektronik, produk yang menggunakan sistem kendali berbasis microcontroller, sensor dan teknologi komunikasi nirkabel untuk meningkatkan fungsional dan kemudahan penggunaan. Penelitian dan pengembangan R&D, penggunaan desain dan pengembangan yang insentif untuk menciptakan solusi teknologi yang inovatif dan dapat bersaing di pasar global. Yang kelima itu ada keberlanjutan dan efisiensi energi, pemanfaatan teknologi untuk menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi, sejalan dengan tren global untuk teknologi yang lebih hijau. Yang keenam ada integrasi teknologi digital, pengembangan sistem berbasis LTE, Internet of Things dan perangkat pintar yang memungkinkan integrasi dengan perangkat lain yang meningkatkan pengalaman pengguna. Teknologi di PT Muramoto Elektronik Indonesia terus berkembang untuk tujuan memenuhi kebutuhan konsumen dan menciptakan produk dan kualitas tinggi dan efisien. Yang terakhir ada aspek manajemen risiko di PT Muramoto Elektronik Indonesia. Berbagai pendekatan yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Ada beberapa aspek utama dalam manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi risiko. PT Muramoto akan mengidentifikasikan berbagai jenis risiko yang mungkin timbul, seperti risiko teknis, kerusakan produk, kegagalan teknologi, risiko finansial, fluktuasi harga bahan baku, kursus mata uang, serta risiko pasar, perubahan permintaan pesaingnya. Di sini juga ada analisis risiko. Setiap risiko yang diidentifikasi akan menganalisis dampak terhadap operasi perusahaan. Secara menganalisis ini mencakup penilaian beberapa besar kemungkinan risiko terjadi dan beberapa besar dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis. Strategi mitigasi risiko. Perusahaan akan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau menghindari risiko. Biasanya termasuk meningkatkan kualitas produk, verifikasi pemasok, pembelian, asuransi, serta investasi dan teknologi yang lebih aman dan handal. Terus juga ada pemantauan pengendalian. Manajemen risiko di PT Muramoto mencakup pemantauan yang berkelanjutan terhadap risiko yang ada, serta pengendalian untuk memastikan bahwa langkah mitigasi yang telah ditetapkan berjalan efektif. Pengelolaan risiko keuangan. Risiko terkait dengan perubahan harga bahan baku, suku bunga, atau fluktuasi mata uang yang dapat dengan digunakan teknik hedging atau kontrak jangka panjang dengan pemasok dan klien. Kepatuhan terhadap regulasi. Risiko hukum dan regulasi dapat dikelola dengan bahwa perusahaan mematuhi seluruh peraturan industri yang berlaku dan memperbarui kebijakan internal sesuai dengan perubahan hukum. Sumber daya manusia atau yang disebut SDM. Risiko yang berkaitan dengan sumber daya manusia seperti kebergantungan pada tenaga kerja, keterampilan atau potensi kehilangan karyawan pentingnya dapat minimalkan melalui pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan dan program retensi. Di sini juga ada risiko lingkungan dan keberlanjutan. Mengingat
semakin meningkat dan perhatian terhadap keberlanjutan PT Murumota juga akan mengelola risiko terkait dengan dampak lingkungan dan operasi perusahaan, termasuk pengelolaan limbah dan penggunaan energi yang efisien. Melalui pendekatan ini, PT Murumota Elektronik Indonesia dapat mengurangi ketidakpastian dan menjaga keberlangsungan serta pertumbuhan perusahaan di pasar yang kompetitif. Baik, itu saja yang saya paparkan tentang aspek produksi, aspek keuangan, aspek teknologi, dan aspek lain sebagainya tentang PT saya bekerja ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.